Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu Majelis Taklim An-Nahl yang ada di kota Surabaya yang saya cintai karena Allah. Untuk tema kita hari ini adalah jiwa-jiwa yang tenang, gitu kan ya? Dan jujur ya, tema ini sudah saya angkat dan sudah saya bagikan kepada teman-teman di Yogyakarta. Jadi nanti insya Allah kita akan membahas buku Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala. Dan teman-teman tahu bahwa yang seharusnya ya sore ini kita pelajari ini idealnya itu ada 10 pertemuan. Iya, idealnya. Seperti tadi yang di Al-Madani itu kan 10 pertemuan. Dipadatkan jadi 1 hari. Kepalanya pada panas nggak ya? Enggak ya? Nah, ini juga idealnya 10 pertemuan. Ya Masya Allah. Dipadatkan insya Allah biidnillahi jadi 1 pertemuan. Masya Allah. Ini apa ini namanya, kajian apa kajian? Kajian ekspres. Oh, Masya Allah. Tapi walaupun kajian ekspres semoga bisa kita ambil manfaatnya ya. Amin. Allahumma amin. Bismillah nasta'inu billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa untuk diri kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya di dalam surah Asy-Syams. Yuk dibuka yuk, silahkan surah Asy-Syamsnya juz 30. Ya, Asy-Syams. Baik. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من dassaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams juz 30 ini, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Sampai nanti di ujungnya ada Allah mengatakan ya di ayat dalam surah Asy-Syams ini, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Orang yang mensucikan jiwa akan Allah berikan ketenangan jiwa. Ya, jadi kita berusaha untuk mensucikan jiwa yang telah Allah berikan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita itu nggak bisa mensucikan jiwa kita, tapi sesungguhnya
Allah memberikan kesempatan untuk kita belajar bagaimana memperoleh ketenangan jiwa. Ya, karena sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwa. Ya, Masya Allah, kita akan belajar. Dan di antara amal salih yang bisa mengantarkan untuk kita berbahagia baik di dunia maupun di akhirat, kita mendapatkan ketenangan jiwa, di antaranya kata Syekh adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya mentauhidkan Allah, teman-teman, bukan hanya kita menghafalkan dalil-dalilnya saja. Kita sudah paham bahwa di antara dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan mengesahkan Allah ada di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas. Kan udah pada belajar? Coba ibu-ibu, siapa di sini angkat tangan yang belum hafal surah Al-Ikhlas? Gak ada, semua hafal. Oke, baiklah. Masya Allah. Siapa di sini yang paham makna yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas? Angkat tangan. Gak ada juga. Jadi gimana ini? Katanya hafal surah Al-Ikhlas, tapi belum paham maknanya. Padahal dalam surah Al-Ikhlas itu ada pesan yang ingin Allah sampaikan di dalamnya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dari kata Qul huwallahu ahad, sesungguhnya Allah itu Esa. Allahus samad. Dan Allah itu tempat kita bergantung. Nah, dari dua ayat ini ibu-ibu, kalau kita bahas dalam kajian, maka membutuhkan bersesi-sesi kajian. Masya Allah. Dan penting bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita lebih dekat dengan Allah, mengenal siapa Allah, bagaimana nama-nama Allah, sifat-sifatnya seperti apa, maka kita akan diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam kehidupan ini, contoh ya ibu-ibu. Anak muda yang dia diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa jikalau ada masalah larinya kemana. Dia paham kalau ada problem di dalam kehidupannya dia harus lari kepada Allah. Dia paham kalau pengen ditolong oleh Allah salat. Ya. Di sisi lain ada anak muda yang selama ini tidak pernah belajar tentang seperti apa menyelesaikan masalah yang Allah Azza wa Jalla sampaikan di dalam Al-Quran. Dan kita temui pada hari ini banyak anak-anak muda diberikan oleh Allah ujian hidup, problem, solusi, larinya kemana? Medsos, satu. Yang kedua, narkoba, betul. Yang ketiga, dugem, betul. Yang keempat, bunuh diri. Ada kan, pernah dengar nggak anak muda yang begitu? Dia bingung, harus kemana larinya? Ya. Padahal subhanallah, kalau kita paham Allah Azza wa Jalla, zat yang maha memberikan solusi. Kalau kita tahu kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu tidak akan membebani hambanya. Pasti Allah tahu kalau Allah kasih masalah, pasti Allah tahu hamba tersebut bisa keluar dari masalah itu. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, penting bagi kita, terutama ibu-ibu, ya, karena saya juga seorang ibu yang punya anak remaja. Nah ini jadi dapat double nih, double ilmunya, double ilmu tauhid sama ilmu parenting ya. Kita itu sekarang PR kita sebagai seorang ibu itu sesering mungkin kalau pas ketemu anak kita yang remaja, ya, wabil khusus anak-anak perempuan. Ya, saya, Ummu Hamzah, Mbak Noi, itu kan anak-anaknya udah gede-gede tuh ya. Itu tuh sering kita sounding begini. Nah, kalau misalnya curhat mereka, "Mah, begini-begini, Mi, begini-begini." Tenang, ada Allah. Gitulah. Simpel kan? Tenang, ada Allah. Masya Allah, Allahumma barik. Walaupun mungkin ibunya juga masih ketar-ketir, maksudnya tenang ada Allah tuh gimana gitu ya. Tapi anak itu paham, oh tenang ada Allah. Dan ini Masya Allah ya ibu-ibu, sounding kepada anak kita, ya itu nggak harus dimulai ketika anak kita sudah remaja, enggak. Dari anak-anak kita masih SD juga boleh. Kalau ada masalah curhat ke kita, tenang nak, ada Allah.
Kita punya Allah, nak. Kita bisa minta tolong sama Allah. Ya, Masya Allah ibu-ibu, Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak yang selalu dididik seperti ini oleh orang tuanya, dididik tauhid, bukan hanya sekedar hafalan. Ayo sebutkan dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, misalnya ya. Bagus. Tapi dipahamkan seperti apa ilmu tauhid itu dalam realitas sehari-hari, ya. Dan anak-anak yang seperti ini, Masya Allah ya, yang dia tahu bahwa dia harus lari kemana ketika ada masalah, insya Allah jiwanya tenang, ya. Dan ibu-ibu tahu, zaman sekarang itu banyak sekali, terutama bagi kaum hawa, ya, yang akhirnya terkena penyakit mental, ya. Tahu penyakit mental itu kan? Dan saya pernah menjadi pembicara dalam sebuah forum kajian di Yogyakarta bersama Bunda Cinta waktu itu, salah satu psikolog di Yogyakarta, itu berkenaan dengan sakit mental itu, ya. Dan itu menurut saya bagus, ya. Kenapa? Karena subhanallah banyak sekali problem yang dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang ataupun ibu-ibu. Jadi banyak problem yang didapati anak muda, curhat ke ibunya, ibunya bingung. Loh, kok pola pendidikannya kok beda ya ketika saya diasuh oleh orang tua dan ketika saya mengasuh anak, gitu nggak sih ibu-ibu? Kalau dulu kita jadi anak, orang tua kita bilang, Duk, kamu tuh yo harus ngaji inje, gitu kan. Duk, sekolah yang benar inje, gitu kan. Wonten dawu bu, ada yang bisa saya bantu bu, ada yang bisa saya dengarkan, gitu kan, kita nurut gitu loh. Anak sekarang, Duk, ngaji, moh sebentar gitu kan, sampai kita tuh pusing, ya Allah gimana sih ini anak-anak generasi sekarang itu, ya subhanallah. Maka penting untuk kita menanamkan nilai tauhid ini kepada anak-anak, karena nanti Allah akan menenangkan jiwa kita dan jiwa anak-anak kita. Masya Allah, ketenangan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditenangkan jiwanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan merasakan kekhawatiran yang terlalu khawatir. Boleh khawatir karena itu adalah bagian dari fitrah manusia. Boleh bersedih tapi tidak terlalu bersedih, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas. Kenapa? Karena dia paham bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengatur setiap urusan hambanya. Balik lagi ke tauhid, ya enggak? Karena dia paham bahwa Allah adalah Rabb kita semuanya, yang akan memberikan kepada hambanya sesuatu yang terbaik. Nggak mungkin Allah itu memberikan kepada hambanya sesuatu yang tidak terbaik. Tadi Mbak ini tadi ikut ya, yang bertanya ya. Mbak bilang, Ustazah, orang tuaku udah diambil sama Allah, sedangkan aku belum menikah, gitu kan. Orang tuaku sudah nggak ada, Ustazah. Ya, ibuku sudah dipanggil sama Allah, ayahku sudah dipanggil sama Allah. Nah, Masya Allah, Allahumma barik, Alhamdulillah, Mbak ngaji, Masya Allah. Berarti dalam hal ini Mbak harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Allah itu sayang ke Mbak, pengen menjadikan Mbak kuat. Ya, terkadang kehadiran orang tua kita pada kehidupan kita itu juga menjadi sesuatu yang tidak baik kalau kita bergantung kepada mereka. Ya enggak? Dan enggak semuanya ibu-ibu yang namanya anak kalau punya orang tua itu, orang tuanya masih lengkap itu sukses. Tidak semuanya. Terkadang anak-anak yang ditinggal oleh orang tua, ya itu malah Masya Allah bertambah dewasa sebelum waktunya. Rasulullah SAW, ingat ibu-ibu, beliau ditinggal oleh ayahnya ketika berada di dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya ketika usianya berapa? 6 tahun. Dan Allah berikan kekuatan untuk Rasulullah SAW dalam mengurusi umatnya. Di Masya Allah ya. Ini saya bersyukur sekali Masya Allah, hari ini, pagi hari tadi atau hari ini, sore ini banyak anak-anak muda yang hadir. Ya Alhamdulillah. Jadi ingat, masalah apapun tenang, ada Allah. Allah dat yang maha baik yang mengatur segala urusan hambanya. Dan ibu-ibu, kita ini sebagai seorang ibu jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Ya. Kita memikirkan nanti gimana nih anak kita Ustazah, kuliahnya di mana, padahal anaknya masih TK. Tenang, ada Allah. Ya kan? Aduh ya Allah, saiki ya Allah, dunia kok mumet. Loh, mumet kenapa Bu? Dibikin mumet sendiri. Katanya Ustazah ada begini, ada begini, ada begini. Boleh kita cemas sedikit, maksudnya boleh kita khawatir, tapi tidak terlalu khawatir. Tenang, ada Allah. Kita ini punya senjata. Apa senjata kita? Berdoa. Kawal anak kita dengan doa, ibu-ibu.
Makanya nanti poin yang kedua kata Syekh, untuk menenangkan jiwa kita agar jiwa kita itu tenang, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, jadi ini poin yang kedua adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Syekh subhanallah, ya, ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman. In syaa'a aqamah wa in syaa'a aza'u. Kata Syekh, tidaklah suatu hati seseorang kecuali berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Jika Allah berkehendak maka akan meluruskannya. Dan jika Allah berkehendak maka Allah akan menyesatkannya. Artinya ibu-ibu, yang memegang hati anak-anak kita itu Allah. Ya, yang memegang hati kita itu Allah. Yang memegang hati suami kita itu Allah. Seorang istri yang paham bahwa Allah dat yang maha menjaga suaminya, ketika suaminya pamit untuk bekerja, maka yang ada di pikirannya adalah positive thinking. Ya, ada nggak seorang istri ketika suaminya kerja, dia pikirannya negative thinking. Duh kepiye yo nanti ya Allah, lek ono popo ning dalan gitu ya. Duh kepiye yo, lek suamiku digoda sama wanita lain. Nah itu pusing sendiri. Ya. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada suami kita. Suami kita bekerja, kita salat duha, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah suamiku ya Allah dari fitnah wanita. Ya. Itu Masya Allah ya. Doanya keren banget. Ya Allah jagalah suamiku ya Allah dari segala hal yang buruk-buruk. Masya Allah. Hati kita tenang. Ya. Jadi banyak berdoa itu bagus, banyak meminta kepada Allah itu bagus. Allah itu suka kalau kita banyak meminta kepadanya. Terkadang kita itu sok tahu ibu-ibu, udah usah berdoa juga, tenang aja gitu ya. Subhanallah. Padahal Allah itu dat yang suka kalau kita meminta kepada Allah. Bahkan doa itu sendiri ibu-ibu, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bagian dari induknya ibadah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, artinya kita itu sedang meminta kepada Allah. Dan di sisi Allah dituliskan pahala atas apa yang kita minta kepada Allah. Jadi panjenengan kita semuanya kalau diberikan kemudahan oleh Allah untuk berdoa, itu artinya kita sedang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Kemarin saya di mana tuh cerita yang pom bensin sepi itu? Oh, di rumahnya Bu Hanifah ya. Jadi kami tuh dari Jogja, ya alhamdulillah di hari Kamis tuh kami kedatangan tamu, saya ingat betul. Terus mobil kami sempat dibawa ke bengkel waktu itu. Jadi suami Ustadz Hanan tuh jalan tuh dengan BBM yang ada gitu loh. Di tol kita mau mengisi BBM, ternyata ada tulisannya POM, ada tersedia BBM gitu, ada lambangnya. Kita udah masuk ke rest area, ternyata nggak ada. Itu yang pertama. Ada lagi, kita pas sudah masuk, betul ada tuh, ada POM-nya, tapi antrinya panjang, Masya Allah. Terus saya bilang gini ke suami, kayaknya kita belum berdoa nih sama Allah. Dah sekarang kita minta sama Allah, ya Allah, semoga ini BBM-nya kuat sampai tempat di mana kita ketemu sama POM gitu. Dan ya Allah, hamba memohon nanti kalau ketemu POM, ya Allah, BBM-nya ada dan sepi. Gitu. Waktu itu saya mintanya gitu. Betul. Keluar di Jemur Sari biidznillah taala, Masya Allah, sampai di Jemur Sari karena waktu itu tujuan kami ke Baratajaya. Masya Allah, Allahumma barik, ada pom bensin, nggak ada di depannya tuh, nggak ada antrian. Masya Allah, mobil kita langsung masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah doa. Apalagi doanya musafir mustajab. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang tulis PR. Kalau mau mengisi bahan bakar BBM itu doa dulu sama Allah. Kalau boleh pilih, teman-teman mending isi bahan bakar pas antri apa enggak? Enggak kan? Habisin waktu kalau antri, ya toh? Makanya berdoa. Dan ini juga sudah dipakai oleh jamaah, ya, metode ini sudah dipakai oleh jamaah di Yogyakarta. Itu kalau mau mengisi ke pom bensin itu katanya berdoa dulu. Ya Allah, saya minta ya Allah semoga nanti pomnya sepi dan bahan bakarnya ada gitu. Dan Allah ijabah setiap kali mau isi bensin. Masya Allah. Nggak kepikiran kan Bu? Ya, coba Bismillah PR, makanya dijadikan PR dulu biar kita biasa. Tulis PR. Ya, nanti habis kajian mau ke POM doa dulu. Masya Allah. Penuh? Apanya penuh Mbak?
Oh, BBM-nya penuh. Ya udah, alhamdulillah. Masya Allah. Nanti kalau pas mau mengisi, semoga nggak lupa. Baik, itu berdoa. Jadi berdoa itu penting agar jiwa kita itu lebih tenang. Dan ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ketakwaan, agar Allah memberikan kepada kita kemuliaan. Allah bersihkan jiwa-jiwa kita. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah hafalkan doanya? Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku. Ya, orang yang diberikan ketakwaan dalam jiwanya, maka Allah akan tenangkan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Jikalau hari ini teman-teman belum bisa menuliskan doa dengan berbahasa Arab, tidak apa-apa, dengan Latin. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Artinya apa? Allahumma artinya apa teman-teman? Apa artinya Allahumma? Pinter, ya Allah, gitu ya. Jadi Allahumma itu ya Allah. Masya Allah. Ati nafsi taqwaha, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Maksudnya sucikanlah itu diberikan kesucian jiwa, ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta khairu man zakka, karena engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha, dan engkaulah yang menguasai jiwa-jiwa kita. Ya, anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Maksudnya menjaga jiwa. Ya. Di ini kita minta kepada Allah. Yo ibu-ibu coba dicek, yuk dibaca yuk. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah. Allahumma barik. Ya Masya Allah. Ini terus dibaca teman-teman, karena kita itu butuh jiwa kita itu disucikan sama Allah Subhanahu wa taala, agar kita tenang dalam menghadapi hiruk pikuk dunia. Ya, orang-orang yang diberikan ketenangan jiwa ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Sebaliknya orang-orang yang tidak diberikan ketenangan jiwa itu akan mendapati dirinya mudah cemas, akan mendapati dirinya mudah panik. Ya. Ibu-ibu yang mudah panik itu perempuan atau laki-laki sih? Kenapa? Pakai. Jadi gini ya, kaidah. Laki-laki itu kalau tidak disibukkan dengan agama, maka syahwatnya yang akan menyibukkannya. Perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan agama, maka perasaannya yang akan mendominasinya. Jadi kalau kita nggak pengen panikan, nggak pengen cemasan, itu diantara obatnya adalah menuntut ilmu. Ya, di antara obatnya adalah belajar agama. Di antara obatnya adalah mengenal Allah. Ya, itu. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Menuntut ilmu itu ternyata punya dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau kita kumpulnya di rumahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah, maka Allah akan berikan as-sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Ya.
Jadi Masya Allah dapat plusnya banyak ya. Plusnya dapat ilmu, dapat ketenangan, dapat pahala, dapat teman solihah. Ya dapat apa lagi? Dapat door prize kalau tadi ya. Itu door prize-nya banyak banget loh ibu-ibu. Tadi disebut ini sudah pulang. Ada lagi udah pulang lagi. Berapa itu? Ada 100 enggak? 50 ada 50. Ada 50. Lebih dari 50 ya Bu? Masya Allah. Allahumma barik. Tuh lihat Masya Allah. Tapi bukan niat pengen dapat itu kajiannya. Itu hanya sekedar bonus saja. Ya Alhamdulillah. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Di antara amal solih yang bisa menenangkan jiwa kita adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi Al-Quran itu menjadi obat bagi jiwa-jiwa kita. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadi obat. Obat bagi apa? Bagi jiwa kita dan bagi badan kita. Maka kalau kita pengen ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Tadabburi Al-Quran. Ya, kalau kita pengen ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbaiki bacaan Al-Quran. Kalau kita pengen ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jiwa kita, amalkanlah Al-Quran. Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca dengan tajwid yang benar, bukan hanya sekedar menghafal, tapi lebih dari itu kita juga paham apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. PR untuk kita semuanya, terkadang ya ibu-ibu dibuka kelas bahasa Arab kayak gitu nggak sih di Surabaya, terus banyak yang ikut ya, 10 orang, 20 orang, 30 orang, Masya Allah, Allahumma barik. Pertemuan kedua ada kemajuan atau kemunduran Jidahlina? Jadi 20 dari 30. Pertemuan ketiga jadi 10. Pertemuan keempat jadi 5 orang. 5 orang ini yang istiqomah. Nah, ibu-ibu kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Ternyata bukan hanya saja bahasa Arab ini bahasanya penduduk surga, tetapi kita mempelajari bahasa Arab gunanya, manfaatnya adalah agar kita bisa memahami bacaan Al-Quran. Itu yang dimaksud. Masya Allah ya ibu-ibu, para syekh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kalau lagi ngimamin sholat itu kan Masya Allah ya, kita yang dengerin tuh di belakang tuh nikmat gitu loh. Iya gak sih ibu-ibu? Mau bacaannya panjang, kita itu kan Masya Allah menikmati. Kenapa? Karena mereka ketika membaca mereka paham apa yang dibaca. Intonasinya bukan lurus-lurus saja, mereka baca ya dengan apa? Dengan paham dengan maknanya, dan mereka membaca itu intonasinya dengan ada ya. Jadi Masya Allah, Allahumma barik ya. Kadang-kadang Masya Allah ya, kalau syekhnya nangis biasanya makmum belakangnya ikut nangis ya. Orang Arab mungkin karena paham maknanya, tapi orang Indonesia bukan karena paham maknanya, karena terharu ya. Nah ini PR untuk kita semuanya. Jadi bismillah, PR lagi ibu-ibu, berdoa sama Allah, berdoa sama Allah. Ya, berarti nanti kita ketemu insyaallah biidznillah taala bainal maghrib wal isya. Ya. Setelah adzan maghrib, ibu-ibu kalau pengen diijabah doanya bukan hanya sekedar setelah adzan kita berdoa, tapi ketika muadzin itu mengumandangkan adzan, maka kita turut serta ikut menjawabnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita bilang Allahu akbar, Allahu akbar. Baru setelah itu kita selesai muadzin mengumandangkan adzan, kita berdoa. Doanya ibu-ibu PR ya, maghrib nanti doanya gini, ya Allah, aku jujur padamu ya Allah. Aku jujur padamu. Sebenarnya saya itu pengen ya Allah paham makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah dulu. Selama ini kadang saya sholat nggak paham ya Allah makna yang saya baca dalam surah Al-Fatihah. Ya Allah berikanlah kesempatan saya untuk belajar tafsir dari surah Al-Fatihah. Minta sama Allah. Nanti Allah kasih bu, dengan caranya Allah. Entah itu nanti dibuka halakoh ya tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah, atau seperti apa Allah kasih. Yang penting kita punya niat dulu gitu loh. Nanti kalau sudah nikmat, ternyata enak ya belajar tafsir Al-Quran. Nanti ibu-ibu minta lagi, ya Allah, alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat, alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Ya Allah, alhamdulillah enak ya belajar tafsir. Ya Allah, kalau kemarin engkau kasih surah Al-Fatihah, ya Allah saya pengen belajar juz amma. Juz An-Naba, juz 30 tapi dengan maknanya. Nanti Allah kasih lagi. Pengen enggak bu? Ibu-ibu baca Al-Quran tapi paham maknanya? Pengen. Jadi itu kita minta sama Allah.
Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya bertanya kepada kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya sebatas untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi dan dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai pedoman. Ya, dan semua masalah di dunia ini, semua, ya, tidak ada satupun masalah di dunia ini kecuali jawabannya ada dalam Al-Quran. Tinggal kita mau nggak belajar Al-Quran, tinggal kita mau nggak memahami makna Al-Quran. Kalau kita mengaku diri kita adalah seorang muslimah, seharusnya kita punya waktu untuk belajar Al-Quran. Ya, saya cerita di mana, di Jogja atau di mana ya, saya lupa. Jadi suatu hari itu ada teman saya dari negara mana ya, beliau sih nggak menyebutkan, tapi dari nomornya itu bukan Indonesia. Ketika ustazah yang mengajar di Masjid Nabawi itu bertanya kepadanya, kamu kemana aja? Katanya gitu, kamu kemana aja? Ke akhwat itu ya. Fulana kamu kemana aja? Udah lama. Kata nggak masuk halakoh, kata ustazahnya. Kata syekho yang mengajar di Masjid Nabawi. Terus kata fulana bilang gini ya, jujur ya orangnya, tapi bukan orang Indonesia. Saya itu sibuk katanya, bahasa tapi bukan sibuk, bukan ya, masyghul ya, masyghul. Saya itu masyghulah ya, ana masyghulah. Ya. Terus jadi tuh intinya saya itu sibuk gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk menghafal Quran dan nggak bisa menyetorkan kepadamu gitu ya. Subhanallah. Syekhnya langsung bilang ini, kamu nggak ada waktu untuk Al-Quran katanya gitu. Kamu nggak punya waktu untuk Allah, tapi kamu punya waktu untuk manusia katanya. Kita yang ada di halakoh pada diam lagi semua, yang nggak ada yang berbicara karena online ya, maksudnya nggak ada yang nyeletuk atau apa, enggak. Kita dengarkan, ya Allah iya ya, kenapa kita itu kok punya waktu ngobrol sama manusia tapi nggak punya waktu untuk belajar Al-Quran gitu. Sesibuk apa sih kita gitu kan. Pertanyaannya bukan kita nggak mau sama Al-Quran, tapi mungkin Al-Quran yang nggak mau deket sama kita gitu, nggak Bu? Kenapa Al-Quran nggak mau deket sama kita? Karena terlalu banyak dosa kita. Subhanallah. Maka ibu-ibu, saya izin memberikan saran ya, dalam kehidupan ini harus ada halaqah Al-Quran yang kita ikuti. Baik itu halaqah untuk memperbaiki bacaan, atau menambah hafalan, atau mempelajari maknanya. Itu harus ada ya. Alhamdulillah di Masjid Nabawi sudah dibuka halaqah Al-Quran ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kalau dulu itu halaqah itu adanya waktunya itu malam kalau di Indonesia, tapi sekarang banyak ya. Ibu-ibu terserah, kalau pagi hari misalnya jam 10 gitu ya, ndak ada kegiatan ya, silakan ambil yang di sana pagi, karena jarak antara Madinah dan Indonesia itu 4 jam ya. Kalau teman-teman ada kegiatan di pagi hari, maka ambil waktu siang ya. Saya ambil waktu siang, mulai jam 1 siang ya. Itu untuk murojaahnya. Kalau untuk hafalannya mulai jam 2 ya. Sampai kapan kita ikut halaqah Quran? Sampai kapan kita ikut halaqah tafsir Al-Quran? Sampai kapan kita ikut tahsin Al-Quran? Sampai Allah wafatkan kita, sampai kita pulang kembali kepada Allah ya. Karena ibu-ibu, yang saya rasakan, halaqah-halaqah seperti itu tuh membantu kita akhirnya sibuk dan gak sibuk itu alhamdulillah Allah jaga kita gitu loh. Tracknya itu Masya Allah deh, Allah jaga kita biar gak jauh-jauh dari Al-Quran gitu, Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu manfaat ketika kita berdekatan dengan Al-Quran itu akan dirasakan langsung oleh kita dalam kehidupan kita. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, beliau pernah menyampaikan dalam satu muhadarahnya, kata beliau, siapapun yang pagi harinya membuka harinya dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran ataupun dengan mentadabburi Al-Quran atau menghafal Al-Quran, maka Allah akan berikan kebarokahan di sisa waktunya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita bangun tidur ya, maka minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan saya untuk membaca, untuk menghafal, untuk tadabbur. Sebelum dihafalkan kita pahami dulu maknanya ya, agar lebih barokah ya. Jadi menjadi apa ya, waktu Ustazah bilang kamu punya waktu ya sama manusia tapi nggak punya waktu sama Allah, itu kayaknya tuh kita para
peserta halaqah itu kayak bener-bener lagi ditampar gitu loh, duk, gitu ya. Iya ya Allah gitu ya. Masya Allah. Baik. Jadi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang keempat, yang bisa menenangkan jiwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya seperti apa? Kita pelajari apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu, ibu-ibu, sunnah. Tahu sunnah? Sunnah itu sesuatu yang apa sunnah? Definisi sunnah apa ibu-ibu? Ayo, definisi sunnah apa? Tapi apa tadi? Tapi merugi, Masya Allah. Oke, yang kedua, semua ajaran apa katanya? Ibu boleh maju, Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Susi. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Ibu. Aku sunnah yang pertama bahwa sunnah secara hukum fikih. Sunnah itu artinya kalau kita kerjakan akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan maka kita rugi. Kemudian arti yang kedua, sunnah itu artinya adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Islam itu Jadi apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ada rizki dari Allah. Masya Allah. Maaf ya Bu, ente Taufik barakallah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Baik. Mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menenangkan jiwa-jiwa kita. Oke. Jadi ibu-ibu, tugas kita, PR kita adalah belajar kembali. Apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kita kerjakan. Dan ternyata kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyibukkan dengan itu, maka jiwa kita nggak tenang. Ya. Tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena memang ajaran itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melakukan amal salih, ibadah agar diterima di hadapan Allah, maka syaratnya dua. Apa ibu-ibu? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita mau memahami sunnahnya Rasulullah kalau kita nggak mau belajar? Makanya penting bagi kita untuk belajar kembali apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak muda, ya, sekarang sudah ada buku. Ya, sebenarnya udah lama sih nggak sekarang. Buku judulnya itu 100 sunnah yang lebih dari 100 sunnah yang bisa kita lakukan dalam sehari semalam. Masya Allah, itu menenangkan jiwa. Ya, bagaimana nggak menenangkan jiwa? Mau keluar rumah baca doa dapat pahala, mau naik kendaraan baca doa dapat pahala, mau masuk masjid baca doa dapat pahala. Masya Allah. Dan jiwa kita itu akan tenang. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menyibukkan dengan itu, maka jiwanya nggak bakal tenang. Malam-malam misalnya kita mengadakan sebuah acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, harusnya tidur, ya, menenangkan jiwa kita. Ternyata kita melakukan sesuatu yang di luar apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka jiwanya tidak akan tenang. Ya. Jadi ini PR untuk kita, bahwa sesungguhnya amal salih yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui ibu-ibu bahwa tidak ada di dalam kehidupan ini yang tidak pernah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kalau dalam urusan agama. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita follow, tinggal kita ikuti saja. Ya, tidak perlu kita mencari-cari yang tidak pernah diajarkan, tinggal kita mengikuti. Baik, yang kelima, agar hati kita tenang, kata Syekh, diantaranya adalah membersihkan penyakit hati. Agar jiwa kita tenang, diantaranya adalah membersihkan penyakit hati. Jadi begini ibu-ibu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menuturkan di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, hati manusia itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Kaum muslimin itu kemungkinannya 2. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu kemungkinannya punya bagian yang pertama dan kedua. Ya, hati yang bersih atau hati yang sakit. Orang-orang yang tidak beriman hatinya sudah mati. Ya. Nah,
setiap kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tuliskan noda-noda hitam di dalam hati kita, atau bahasa Arabnya nuktatus sauda. Nuktatus sauda itu noda-noda hitam. Dan semakin gelap hati kita dengan noda-noda hitam itu, maka semakin kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru-gurunya tidak akan masuk ke dalam hati, dan jiwanya pasti tidak akan tenang. Jiwanya pasti tidak akan tenang, karena manusia itu pada dasarnya mencari ketenangan hidup. Tapi kalau terlalu banyak dosanya di dalam kehidupan ini, maka hatinya gelap. Dan bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan hati kita? Perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Stop dari maksiat-maksiat yang selama ini kita kerjakan. Perbanyak berbuat amal saleh, apalagi di bulan Muharram, di bulan Syuro. Kita ini sedang berada di bulan Syuro, ibu-ibu. Ya. Setiap amal saleh yang kita lakukan di bulan Syuro ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Karena bulan Syuro ini adalah bagian dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Maka kita niatkan kalau kita beramal di bulan Syuro ini mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kotor, hati yang tidak jernih itu akan Allah jernihkan manakala kita terus meminta kepada Allah dan melakukan berbagai macam amal saleh. Ya. Dan yang keenam, di antara yang bisa menenangkan jiwa adalah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Kalau kita ingat bahwa harta itu tidak akan kita bawa mati, ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan hartanya, dia akan tenang. Iya enggak? Jiwanya itu akan tenang. Ya. Kalau kita paham bahwa kematian itu pasti akan mendatangi kita dan kita hidup di dunia ini hanya sebentar, bila ada ujian-ujian dari sifatnya dunia, tetap akan tenang jiwanya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, penting bagi kita untuk meminta nasihat kepada kawan-kawan kita. Dan nasihat terbaik itu adalah kematian. Ingat bahwa kematian tidak harus menunggu tua. Ingat bahwa kematian itu pada dasarnya semakin dekat dengan kita. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara cara agar kita itu senantiasa mengingat kematian, ibu-ibu, di antaranya adalah banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang solih. Kenapa? Karena biasanya orang-orang solih ini akan banyak memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran kehidupan yang ujung-ujungnya nanti mereka akan mengingatkan kita dengan kematian. Masya Allah, ibu-ibu, saya tuh pernah waktu umroh tahun lalu ya. Ini ada kaitannya dengan mencintai karena Allah. Saya dari di Indonesia itu sudah berdoa sama Allah, ya Allah, saya menjadi pembimbing umroh itu tugas saya bukan hanya membimbing jamaah ya Allah, tapi saya pengen nanti di Masjid Nabawi belajar dengan salah satu syekh yang ada di Masjid Nabawi. Kan biasanya online, pengen offline. Allah pertemukan ibu-ibu dengan salah satu syekh yang ada di sana, di mana beliau itu masya Allah selalu mengajar di pintu 25. Pintu 25 itu sebenarnya pintu yang paling enak ibu-ibu. Kenapa? Karena sepi. Kalau pintu 16 di Masjid Nabawi itu ya cepat ditutupnya. Kalau pintu 25 enggak, ya. Dan enggak kredit. Tulis aja dulu, tulis. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk kembali ke sana. Dan yang belum umrah semoga Allah mudahkan jalannya. Jadi cari pintu 25 nanti. Ya, pintu 16, pintu akhwat itu kan ada pintu 16, ada pintu 25, ada pintu berapa lagi Ibu? Berapa? 38. Itu yang sebelah sana ya. Terus pintu yang sebelum antara 16 dan 25 itu pintu berapa itu? 23. Ya, 23 itu pintu akhwat juga. Ya. Dan ibu-ibu tahu, masya Allah, Allahumma barik, Syekh itu, kita kembali ke cerita. Itu beliau tuh selalu duduk ya mengajarkan orang-orang, bermajelis ilmu, mengajarkan bacaan Al-Quran di pintu 25. Dan saya tuh senengnya
ketika beliau mengajar itu nanti diselingi begini. Saya pernah duduk di halaqah beliau, diselingi dengan nasihat. Jadi para guru di Masjid Nabawi itu beda-beda. Ada yang kalau habis ngajar ya udah pulang. Ada yang habis ngajar tuh terus nasihati kita. Ya akhwat ittaqillah, wahai saudari-saudariku bertakwalah kepada Allah. Nah, saya suka itu. Masya Allah. Allah berikan kesempatan untuk bimbing umrah lagi. Dan ketika di Madinah itu yang saya cari pintu 25 pengen ketemu sama Syekh itu. Tuh saya cari di tempat yang biasa beliau duduk, kok nggak ada ya Allah, kemana beliau ya Allah. Besoknya saya cari lagi di jam yang sama, beliau biasa mengajar ba'da subuh. Ya Allah kok ya nggak ada ya Allah, semoga beliau masih hidup ya Allah. Saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen ketemu ya Allah gitu ya. Ibu-ibu tahu, kemudian saya berangkat ke Mekah, terus saya berdoa sama Allah di multazam, ya Allah, Masya Allah ya Allah, ingatkan itu. Ya Allah saya pengen ketemu lagi ya Allah sama Syekh itu ya Allah. Tunjukkan kepada saya ya Allah. Masya Allah di pemberangkatan selanjutnya ibu-ibu, Masya Allah kami ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang biasanya hotelnya itu dekat dengan pintu 25, didekatkan dengan pintu 16 waktu itu. Jadi arah bangunan baru, bukan bangunan, lapangan baru itu, ya daerah-daerah sana. Saya masuk ya ke pintu 16, Allah tunjukkan itu. Saya masuk ke sana, Masya Allah, Allahumma barik. Saya melihat ada Syekh itu di situ. Senangnya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah beliau masih hidup. Ya Allah, saya bilang, ya Allah. Senang Bu, ya. Karena saya mencintai beliau karena Allah. Terus saya duduk di majelisnya. Saya tanya, ya Syekh, kamu kemana aja? Saya udah 2 kali loh ke pintu 25 itu dengan waktu yang berbeda. Kok yo nggak ketemu-ketemu? Kata beliau, ya Aziza, alhamdulillah saya 1 tahun ini diuji sama Allah dengan sakit. Katanya gitu. Saya nggak bisa ke Masjid Nabawi, kata beliau gitu. Terus beliau bilang gini, alhamdulillah Allah masih menguji saya dalam dunia saya. Saya takut kalau Allah uji saya dalam agama saya, katanya. Masya Allah, itu loh. Masya Allah, itu kan menenangkan jiwa kita. Akhirnya saya bilang begini, ya Allah iya ya, Syekh aja diuji 1 tahun nggak bisa jalan ke Masjid Nabawi masih bersyukur sama Allah. Itu loh, Masya Allah. Saya senang bergaul dengan orang-orang baik walaupun saya masih OTW menuju ke sana gitu ya. Saya senang bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah walaupun saya masih OTW menuju ke sana karena secara tidak langsung tuh mendapatkan nasihat. Ya Masya Allah. Dan ini menenangkan jiwa saya. Ya, jadi penting ibu-ibu kalau bergaulah dengan orang-orang baik. Ya, karena kita akan mendapatkan nasihat-nasihat terbaik. Ya, tadi diantaranya nasihat kematian dan itu bisa menenangkan jiwa-jiwa kita. Baik, yang ketujuh teman-teman. Yang ketujuh adalah, nah ini udah, memilih teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Ya, ibu-ibu hati-hati ya ketika bergaul di zaman sekarang. Ya, hati-hati. Dan sebelum bergaul minta dulu sama Allah. Ya Allah, berikanlah untukku teman-teman yang baik, teman-teman yang solihah, teman-teman yang dekat dengan Engkau. Karena sekalinya salah bergaul walaupun sudah emak-emak. Jadi salah pergaulan itu sebenarnya bukan hanya anak muda loh. Ada emak-emak juga salah bergaul. Ya, saya pernah menemukan emak-emak yang awalnya Masya Allah, Allahumma barik solihah, Masya Allah. Terus ada yang bilang ke saya, Ustazah minta doanya ya Ustazah. Ustazah kenalkan dengan nama fulana itu. Oh iya saya tahu. Beliau tuh Masya Allah kalau kajian Masya Allah duduk di depan. Masya Allah istiqomah. Masya Allah Allah mabarik. Saya bilang itu. Ustazah tahu. Dia sekarang sudah off dari kajian. Sudah jauh dari kajian. Dia sekarang bersama teman-temannya yang begitulah gitu ya. Yang begitulah. Maksudnya tahu begitulah. Yang hobinya begitulah gitu ya. Maksudnya yang nggak baik gitu. Dia bergaul dengan orang-orang yang nggak baik. Dan sekarang rumah tangganya gonjang-ganjing Ustazah. Ya Allah, ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuh, lihat bagaimana seorang teman itu bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu mewanti-wanti kita agar mencari teman yang baik. Ya. Dan teman ini ibu-ibu akan mempengaruhi agama kita dan bisa menenangkan jiwa-jiwa kita biiznillah taala. Contoh misalnya, ibu-ibu curhat ke teman yang baik, ya curhat masalah kehidupan. Mbak, aku tuh ya dalam kehidupanku tuh gini. Teman yang baik, kalau kita mengadukan misalnya tentang sulitnya misalnya ekonomi pada hari-hari ini, sulitnya begini. Teman yang baik akan berkata apa kepada kita? Bersandar kepada Allah.
sabar, gitu kan? Minimal kan kata itu kan yang keluar, sabar. Itu udah menenangkan jiwa nggak sih? Oh iya, sabar. Terus kudu kepiye gitu kan ya. Terus habis sabar tuh gimana? Habis sabar terus minta tolong sama Allah. Tapi teman yang buruk bilangnya gimana ibu-ibu? Hah? Berarti menenangkan jiwa apa mboten? Mboten. Malah itu jadi kemerungsung untuk cepat-cepat bayar. Jadi penting bagi kita untuk memilih teman yang baik. Dan sebelum kita memilih teman yang baik, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Barang siapa yang dikaruniai oleh Allah teman yang baik, maka itu adalah rezeki yang harus disyukuri. Dan ibu-ibu tahu teman yang baik, teman yang solihah itu bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Ayo ibu-ibu yang ke-8. Ini nih. Untuk menenangkan jiwa kita, maka kata Syekh, di antara ikhtiar kita adalah menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Karena setiap kali kita bermaksiat, jiwa kita itu sebenarnya nggak tenang, ibu-ibu. Ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, jiwa kita itu akan mengatakan, koyo kamu begini, koyo kamu begitu. Iya nggak ibu-ibu? Adakah yang pernah berperang dengan jiwanya? Maksudnya kalau mau melakukan maksiat, jiwanya bilang, kamu tuh jangan begitu, kamu harus bersyukur sama Allah, masa mau bermaksiat sama Allah gitu kan awalnya. Tapi kadang kita nggak mendengarkannya, ya. Dan ketenangan jiwa itu subhanallah akan Allah berikan kepada orang-orang yang menutup rapat-rapat pintu untuk mengarah kepada kemaksiatan. Masya Allah, tutup rapat-rapat. Dan yang ke-9, nah ini dia nih. Ketahuilah bahwa ketenangan jiwa akan didapatkan oleh orang-orang yang tawadhu, yang memiliki sifat rendah hati. Bukan orang yang ujub, bukan orang yang mengatakan aku loh. Ya, aku loh gitu ya, bukan. Kenapa? Karena kalau kesombongan itu sudah muncul, yang ada jiwanya selalu gelisah. Kalau kesombongan itu muncul, maka yang ada dia akan terus mencari dan mencari masalah. Nah, jadi perlu untuk kita agar jiwa kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa merunduk. Senantiasa mengatakan bahwa saya masih membutuhkan nasihat. Saya masih banyak dosanya. Ya, itu perlu, penting banget. Dan terakhir, teman-teman, bahwa Syekh mengatakan kalau kita pengen ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar mengenal sifat-sifat jiwa. Dan sifat-sifat jiwa di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 3. Nanti teman-teman pelajari, PR-nya pelajari. Yang pertama adalah jiwa yang tenang, ada dalam surah Al-Fajr ayat 28. Jadi PR-nya belajar tafsir surah Al-Fajr ayat 28. Yang kedua adalah jiwa yang suka mencela. Maksudnya mencela kalau kita berbuat keburukan. Ada dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Yang ketiga adalah jiwa yang menyeru kepada keburukan. Amaratum bisu. Itu ada dalam surah Yusuf ayat 53. Saya ulangi. Jiwa yang tenang ada dalam surah Al-Fajr ayat 28. Jiwa yang suka mencela ada dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Dan jiwa yang menyeru kepada keburukan ada dalam surah Yusuf ayat 53. Sudah? Itu nanti dipelajari di rumah. Ya, 3 ayat ini dipelajari dan nanti dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa-jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala kotorannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya ketika waktunya untuk berpulang dengan Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kekurangan datang dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dari kajian An-Nahl. Jazakumullahu khairan, dan kepada seluruh takmir Masjid Al-Ukhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kalian dengan syurga Firdaus. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.